Haruskah aku pasrah? Story by Fujika. Part 37, Kabar Duka. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Sio menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari keberadaan orang-orang yang bersamanya sejak tadi. Adit dan Arga kemana? Kenapa mereka meninggalkanku tanpa pamit? Ia lalu mengalihkan pandangannya ke arah dokter dan perawat yang menangani Naina yang baru saja keluar dari ruang operasi dengan wajah tertunduk lesu. Segera ia bangkit dan menghampiri mereka. "Ada apa, dokter? Bagaimana dengan operasi Naina? Tidak ada masalah, kan?" berondong Sio. Namun, dokter yang ditanyainya hanya diam 1000 bahasa dan tanpa menatap Sio sama sekali. "Dokter jawab dokter," desak Sio yang mencengkram pakaian dokter tersebut. Karena tak kunjung mendapat jawaban, ia pun beralih menanyai perawat di samping dokter itu. Tapi lagi-lagi nihil, malah mereka bergeming dan terkesan tidak peduli dengan kekhawatiran yang dirasakan oleh Sio. "Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian diam saja?" Pekik Sio mulai geram. Dan tanpa aba-aba, Sio mendorong mereka yang menghalangi pintu masuk. Begitu berada di dalam, tatapannya langsung mengarah ke sosok yang berada di atas meja operasi yang terhalang oleh selembar kain putih di seluruh tubuhnya. Ia hendak mengikis jarak, namun seluruh tubuhnya seakan tak bertulang, begitu lemas. Ia pun terjatuh, kedua lututnya yang menimpa kerasnya lantai seolah mengenai matras empuk, saking tak terasanya. Ingin sekali ia berteriak, memanggil nama Naina, namun lidahnya terasa keluh, kalimatnya tercekat, tertahan di tenggorokan. Dengan tertatih, ia berusaha mendekat, semakin mendekat, hingga ia berhasil menyentuh meja operasi yang sejak tadi hanya mampu ia tatap. Perlahan ia mengulurkan tangannya yang bergetar untuk membuka kain putih yang menutupi tubuh Naina. Di saat ia berhasil membuka kain penutup itu, ia pun terbangun dari tidur singkatnya. "Astagfirullah, aku bermimpi," gumamnya. Sio mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. "Mama," lirihnya yang masih mengingat potongan mimpinya di bagian akhir. "Sio, kau baik-baik saja?" tanya Adit yang menyaksikan Sio masih belum sadar sepenuhnya. Sio menatap Adit, kemudian mengedarkan pandangannya. "Kemana Arga?" tanyanya, masih melayangkan tatapannya ke sana kemari. "Arga sudah pulang, katanya mau mengganti pakaiannya yang penuh dengan darah." Adit mengernyit melihat tingkah Sio. "Apa yang kau cari? Sejak tadi ponsel kamu berdering. Angkatlah, siapa tahu penting." Sungguh Sio berada dalam kelinglungan. Ponsel yang tersimpan di saku celananya saja tidak ia dengar. Ia pun merogoh ponselnya. Tampak pada layar nama Rika. Segera ia menggeser ikon berwarna hijau dan panggilan pun tersambung. Tak ada kalimat yang ia dengar dari mulut Rika. Runggunya yang mendengar suara isak tangis membuatnya tersentak. Ia bangkit dari duduknya sambil terus memanggil nama Rika. Tentu saja, pemandangan ini membuat Adit yang tak pernah melepaskan tatapannya dari Sio semakin mengerutkan keningnya. Heran, bingung, dan penasaran menjadi satu dalam dirinya. "Sio, Mama Sumi sudah pergi. Mama Sumi telah meninggalkan kita semua." Bagai tersambar petir, Sio mendengar kabar dari Rika. Sekelebat, ia teringat dengan mimpinya barusan. Mulutnya seakan terkunci, ia hanya termangu, diam menghadap ruang operasi.
Karena rasa penasaran yang sudah mencapai ubun-ubun, Adit pun berdiri di samping Sio. "Ada apa, Sio? Apa yang terjadi?" Sio menoleh dan di saat yang bersamaan, air matanya pun jatuh. "Apa yang terjadi, Sio?" Adit kembali bertanya. "Mama Sumi sudah pergi meninggalkan kita. Kamu di sini saja, menunggu sampai proses operasi Naina selesai. Aku ke atas dulu." Adit tercengang mendengar kabar duka tentang Mama Sumi. Ia sungguh tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia mendudukkan tubuhnya yang terasa sangat berat. Dengan ponsel di tangannya, ia lalu menghubungi satu persatu sahabatnya yang saat ini berada di luar kota. Ketika Sio tiba di ruangan Mama Sumi, dapat ia saksikan Rika yang menangis terseduh-seduh dalam pelukan Dokter Kartika. Ia melayangkan tatapannya, sejurus kemudian maniknya menangkap kain putih yang menutupi seluruh tubuh Mama Sumi. Air matanya yang menggenang luruh seketika. Dejavu, perlahan ia mengulurkan tangannya yang bergetar untuk membuka kain putih itu. Sio memeluk tubuh Mama Sumi sambil memanggil-manggil Mama, ditemani air matanya yang berderai. "Mah, maafkan Sio. Semua ini pasti karena Sio. Maafkan Sio karena tidak bisa menjaga Naina dengan baik. Mama pergi pasti karena kesalahan Sio kan, Mah?" ucapnya di sela tangisnya. "Lalu apa yang harus Sio katakan kepada Naina? Jika Naina bangun nanti, pasti dia akan sangat sedih kehilangan Mama." Setetes demi setetes air mata Dokter Kartika pun jatuh mendengar tangis pilu putranya. Betapa putraku menyayangi Ibu Sumi. Pantas saja jika dia merasa sangat terpukul dengan kepergian Ibu Sumi. Perlahan, Dokter Kartika mendekati putranya. "Sudah sayang, Mama Sumi sudah bahagia di alam sana. Sebesar apapun rasa cintamu kepada Mama Sumi, Allah jauh lebih mencintainya. Ikhlaskan sayang, ikhlaskan." Sio berbalik lalu merengkuh Dokter Kartika. "Bagaimana dengan Naina, Mah? Bagaimana kita menyampaikan padanya? Apa dia akan kuat menerima kenyataan ini, Mah?" "Tenanglah sayang, Mama yakin Naina adalah gadis yang kuat. Untuk itu, kamu harus lebih kuat agar kamu bisa jadi sandaran untuk Naina kelak," tutur Dokter Kartika sembari mengelus punggung Sio. "Ya Allah, baru kali ini aku melihat putraku menangis setelah menginjak usia dewasa. Kuatkan putraku dan kuatkan pula Naina menerima ujian darimu." Setelah mengetahui kabar meninggalnya Mama Sumi dari Adit, Tiara yang berlibur di Pulau B, dan Zara yang memperdalam ilmu agama di pondok pesantren milik abahnya bergegas memesan tiket pulang ke kota J. Adit sendiri tidak membeberkan kabar kecelakaan Naina kepada kedua sahabatnya itu. Ia tidak mau membuat keduanya semakin khawatir dan sedih. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.